Salam, selamat berjumpa bersama kami dalam acara ibadah doa malam. Dimanapun saudara berada malam hari ini, mari bersama-sama dengan kami mengikuti program streaming atau YouTube ini. Dimanapun saudara berada, mari sama-sama ikut beribadah malam hari ini di alam acara doa malam. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami ucap syukur, sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama dengan saudara kami, tetapi kami bisa mengadakan ibadah lewat rekaman ini, lewat streaming ini, lewat YouTube ini Tuhan, sehingga saudara kami boleh diberkati baik lewat pujian, khususnya lewat firman Tuhan yang hari-hari ini saudara kami sedang hadapi tekanan yang begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan, urapi setiap pelayanan kami malam hari ini Tuhan, kiranya menjadi berkat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian bersama-sama. Tuhan selalu menolong kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sudah naikkan pujian dengan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi lebih sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai lidahmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam kekuatan kami, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah. Yesus, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami. Haleluya. Dalam nama-Nya Rasul. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur
Dalam malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Bapa, menaikkan pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Bapa, atas penyertaan, perlindungan, anugerah kemurahan-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu memberikan damai, sejahtera dan sukacita di dalam setiap hati kami, dan meneguhkan iman, percaya dan pengharapan kami atas perlindungan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu ini merupakan benih yang ditanam di dalam setiap hati kami, dan firman ini tertanam di dalam tanah hati yang subur, yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan, iman dan perbuatan yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat siaran ini, Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat ini firman itu akan berbicara kepada setiap kami, dan firman ini akan memerdekakan kami dari segala kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran. Dan firman ini berkuasa untuk membebaskan kami semua dari segala tekanan, intimidasi, pekerjaan iblis yang memakai segala penyakit yang saat ini sedang menggoncangkan dunia. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, dan bila dengan urapan baru, dengan otoritas yang daripada-Mu Bapa, firman ini boleh disampaikan dengan penuh urapan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima dan mendengar akan firman-Mu serta melakukannya di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang mencekam seluruh dunia dengan adanya wabah penyakit corona, ya, COVID-19, yang semuanya mengguncangkan dunia saat ini. Izinkan Tuhan berfirman kepada kita pada malam hari ini, pada saat ini. Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Silakan buka Alkitab saudara masing-masing. Atau mungkin di tangan saudara lagi ada HP, silakan buka HP saudara. Injil Matius pasal 10 kita akan baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Saya ulangi sekali lagi firman Tuhan ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang dilanda dengan sebuah roh yang namanya roh ketakutan akan kematian. Dengan adanya virus corona COVID-19 ini, yang dimulai dari Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia saat ini,
Bahkan negara-negara sekarang sudah mengalami kegoncangan. Dan seringkali hari-hari ini kita melihat mereka diselimuti dengan roh yang mendatangkan ketakutan di dalam setiap hati mereka. Sampai-sampai kalau saudara dan saya melihat, saudara dan saya mendengar berita-berita saudaraku hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat jujur sebagai manusia, kadang-kadang kita juga merasa takut dan juga iba. Pada saat ada orang yang tiba-tiba tergeletak dan mati di pinggir jalan, di kantor, di stasiun kereta api, di bandara, di mal-mal, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, bahkan saat ini negara yang sangat canggih sekalipun, termasuk negara yang superpower Amerika, hari-hari ini dibuat resah dan di dalam ketakutan yang amat sangat, saudaraku. Karena setiap hari jatuh korban dan kematian ada di mana-mana. Bahkan di Indonesia hampir setiap hari yang namanya kematian akibat virus COVID-19 Corona ini. Hampir setiap hari kita dengar, baik dari kaum awam, rakyat biasa, maupun sampai kepada petugas para medis yang menangani para pasien. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi firman Tuhan tentang hari ini mengingatkan kepada kita. Alkitab berkata, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yaitu dikatakan Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyakit hanya bisa membinasakan tubuh saudara, tetapi saat ini merupakan kematian yang sungguh-sungguh sangat ditakuti. Rupa-rupanya hari-hari ini saya berpikir mungkin Tuhan sedang membuat suatu kejutan buat manusia, atau istilahnya shock terapi kepada manusia. Ya. Karena selama ini manusia terlalu sibuk untuk kepentingan diri sendiri, tidak pernah memikirkan tentang Allah, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jika saat ini bukan hanya satu negara yang dikejutkan oleh Tuhan, tetapi semua bangsa di seluruh muka bumi hari ini sedang mengalami sebuah roh yang dikatakan ketakutan, karena kematian ada di mana-mana dan sewaktu-waktu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Kita seringkali berpikir kita sehat, tetapi karena imun atau daya kekuatan tubuh kita inilah yang membuat virus corona ini tidak banyak berakibat di dalam diri kita, saudaraku. Karena ada antibodi yang cukup kuat di dalam diri kita. Tetapi kita tidak sadar, saudaraku, bahwa benih virus ini, saudaraku, satu saat bisa menempel orang lain pada waktu sudah memegang sesuatu dan itu dipegang oleh orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena virus ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita karena terlalu kecil. Itulah sebabnya sekarang sedang diperlakukan adanya tempat-tempat yang diisolasi, atau kemudian istilahnya, banyak daerah-daerah yang mulai diadakan lockdown. Ya. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sudah melihat keadaan seperti ini, kita melihat, saudaraku, bahwa benar-benar orang-orang sedang di dalam ketakutan. Dan kemudian beberapa bangsa menyadari inilah saatnya mereka sangat membutuhkan Tuhan, membutuhkan belas kasih Tuhan, membutuhkan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka,
akhirnya ada kegerakan roh yang terjadi baik di Brasilia, di Spanyol, ya di Brasil ini banyak orang di rumah-rumah, ribuan orang, kemudian mereka menyembah Tuhan di balkon-balkon rumah mereka. Mereka menyanyikan pujian, mereka menyembah Tuhan. Bahkan di Spanyol saya melihat suatu tayangan, ya mereka sujud menyembah dari seluruh lintas agama. Mereka menyembah, menangis, saudaraku, minta belas kasihan Tuhan supaya virus corona ini jangan menghinggapi mereka dan mendatangkan kematian kepada setiap mereka. Dan disinilah kita melihat, saudaraku, sebagai anak Tuhan, betapa rentannya manusia itu di dalam ketakutan untuk menghadapi sebuah kematian. Padahal firman Tuhan berkata, saudaraku, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Sakit penyakit, termasuk virus corona, hanya sebatas bisa membunuh tubuh saudara. Amin. Tetapi tidak bisa menjangkau jiwa saudara. Kita melihat hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan sudah hampir 30 lebih saudaraku yang dipanggil Tuhan akibat virus ini. Ya, kita melihat. Kalau saya melihat seperti ini, ada orang yang bertanya, apakah ini termasuk yang dikatakan mereka mengalami pengangkatan? Saya nggak tahu saudaraku. Karena menurut firman Tuhan, pengangkatan rapture itu hanya terjadi pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan dan orang-orang mati itu dibangkitkan dan mereka diangkat. Ya, oleh sebab itu saudara jangan keliru bahwa menganggap hamba-hamba Tuhan yang mati karena virus corona, yang meninggal karena virus corona ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mengalami rapture. No, tidak. Kita harus pegang kepada firman Tuhan bahwa rapture atau penangkatan itu hanya terjadi di saat Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Di saat itulah Tuhan akan membangkitkan orang-orang mati yang di dalam Kristus yang akan dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan pesan kepada kita. Dikatakan, tetapi takutlah terutama kepada Dia. Dia menunjuk kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kalau sakit penyakit hanya bisa membinasakan tubuh, kanker jantung, diabetes, atau kanker serviks, ya apa saja itu hanya sebatas bisa membunuh tubuh. Tetapi ada satu hal yang dapat membunuh jiwa saudara. Tubuh dan jiwa kita akan binasa selamanya di dalam api neraka. Inilah yang dikatakan ada satu penyakit yang perlu saudara dan saya mulai pikirkan hari-hari ini. Jangan sampai ternyata ada satu penyakit ini yang dikatakan penyakit rohani. Penyakit jasmani hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi penyakit rohani bisa membinasakan tubuh, roh, dan jiwa masuk ke dalam neraka. Penyakit apa? Ya, bukan jantung, bukan kanker, tetapi ada satu penyakit yang sanggup membuat saudara dan saya kehilangan janji keselamatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin saudara-saudara dan saya hari-hari ini dimanapun saudara dan saya kita semuanya berada dengan yang pertama, penyakit rohani yang dapat membinasakan tubuh, roh dan jiwa saudara. Yaitu kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemudian kita sambung di dalam Markus 16. Markus 16 atau Markus pasal yang terakhir ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku, penyakit rohani yang seringkali tidak disadari oleh manusia adalah penyakit yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang turun untuk menyelamatkan manusia. Kalau saya bertanya kepada orang-orang Kristen, apakah Anda percaya Yesus? Saya percaya. Sudah berkata, oh pasti Pak. Saya orang percaya kepada Yesus karena saya orang Kristen sejak kecil, bahkan sejak dari kandungan. Saya berkata, it's okay. Saudara termasuk orang percaya. Tapi apakah di dalam perjalanan hidup saudara dan saya hari ini engkau tetap percaya dan mempercayai Tuhan sebagai penolong di dalam hidupmu? Dikala tekanan terjadi di dalam hidup saudara, tekanan masalah rumah tangga, tekanan masalah ekonomi, tekanan masalah kesehatan, penyakit. Pada waktu saudara dan saya doa, namun sampai hari ini jawaban atau mujizat itu belum dinyatakan di dalam hidup saudara. Apakah hari-hari ini saudara dan saya tetap percaya bahwa Yesus mengasihi Anda? Berapa banyak saudaraku orang Kristen hari-hari ini bahkan seringkali khawatir, tidak percaya bahwa adanya perlindungan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, bukankah Alkitab Tuhan Yesus berjanji? Alkitab berkata, saudaraku, meskipun 1000 lemah di sebelah kirimu, 10.000 lemah di sebelah kananmu, itu tidak akan pernah menimpa engkau, dan engkau hanya menontonnya. Ini janji Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen hari-hari ini sedang dalam ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa ada sebuah perlindungan Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Dan saya katakan, kalau hidup saudara dan rumah tangga saudara, semua keluarga saudara di dalam perlindungan Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan yang sanggup menerobos perlindungan Tuhan, kecuali saudara keluar dari zona perlindungan Tuhan. Dengan hidup di dalam dosa, dengan hidup melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu iblis datang menghadap Tuhan, Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, lu dari mana?" Iblis berkata kepada Tuhan, "Lagi aku lagi menjelajahi bumi." Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah kau melihat hamba-Ku Ayub?" Karena tidak ada orang yang saleh, jujur, takut akan Allah seperti dia. Lalu dia berkata, iblis berkata, "Tuhan, aku berkali-kali melihat, setiap saat aku melihat Ayub. Tetapi aku tidak dapat berbuat sesuatu terhadap Ayub, karena engkau menjadi pagar dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dimilikinya makin bertambah." Saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, sebuah keyakinan yang hari ini Tuhan ingin bangkitkan kepada saudara, yaitu saudara dan saya harus tetap percaya bahwa di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu ada perlindungan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, banyak orang berkata, "Aku percaya Yesus." Tetapi pada waktu engkau menghadapi masalah, apakah engkau tetap percaya Yesus? Apakah engkau tetap mempercayai mujizat yang masih tetap ada? Apakah engkau tetap mempercayai, yakin sungguh-sungguh bahwa segala persoalanmu Yesus sanggup selesaikan? Jangan kehilangan iman di akhir zaman. Karena Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia berkata,
pada waktu anak manusia datang kembali ke dunia, adakah ia mendapati iman di atas muka bumi ini? Rupa-rupanya di tengah-tengah masa kesukaran, ternyata banyak iman anak-anak Tuhan mulai goyah. Saudaraku, pada saat ini yang pertama, jangan kehilangan iman percayamu kepada Tuhan. Karena pada waktu saudara dan saya sudah tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penolong dalam hidupmu, maka saudara dan saya menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, penyakit yang kedua yang dapat membunuh tubuh, roh dan jiwa saudara. Kita baca Matius 5. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan ini firman Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya bersyukur saudaraku, karena Tuhan izinkan virus corona ini merebak di seluruh dunia ini saudaraku. Karena apa? Karena satu hal yang Tuhan ingin, supaya banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan setiap manusia kembali mengingat akan Allah sebagai sumber kehidupannya. Karena terus terang saudaraku, hari-hari ini banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti orang Farisi. Salah satu ciri orang Farisi itu menganggap dirinya dia paling suci, orang lain berdosa. Dia menganggap dirinya dia paling benar dan orang lain salah. Ya. Dia menganggap dirinya bahwa dia sedang melakukan hukum Taurat, tetapi dia kehilangan kasih di dalam hidup mereka. Saya katakan kepada saudara pada saat ini, firman Allah berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, saudaraku dikatakan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan orang Farisi itu suka menilai orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia, lebih terhormat, lebih suci daripada orang-orang lain. Saudaraku, dia kalau berjalan pakai jubah yang mewah, saudaraku, dan dia adalah orang yang gila hormat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Hari ini, kenapa pemerintah menganjurkan supaya semua dilakukan di rumah, belajar di rumah, bekerja, menangani pekerjaan kantor di rumah, kuliah di rumah, kemudian ibadah juga di rumah? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena Tuhan ingin supaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan mulai memperhatikan hidup kita. Selama ini dikatakan tidak, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 14 hari Tuhan ingin saudara dan saya banyak waktu menyendiri dengan Tuhan. Ya, kita menjauhkan hal-hal yang membuat diri kita jatuh di dalam dosa. Dan Alkitab berkata, saudaraku, Tuhan ingin supaya hidup keagamaan kita, ibadah kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, yang kedua dikatakan,
Tuhan ingin hidup keagamaan kita melalui virus corona ini mulai disucikan oleh Tuhan. Pelayanan saudara dan saya mulai disucikan oleh Tuhan. Amin. Kita nggak tahu sampai kapan tidak ada ibadah dan tidak ada persekutuan doa. Ya toh? Kalau kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai WL atau sebagai pemain musik yang biasanya ibadah dan kita mendapat persembahan kasih, tetapi secara manusia, saudaraku, kita tidak ada pelayanan, berarti tidak ada income. Percayalah kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menyuruh saudara dan saya bersiap diri, maka Tuhan pasti akan mencukupkan dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Karena kita bukan sekedar hamba, tetapi di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan pelihara anak-anaknya. Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Amin. Saya nggak pernah takut, saudaraku. Sampai kapanpun, ya, saya nggak tahu sebulan kah atau 2 bulan lagi kah tidak ada ibadah, ya. Makanya saya juga nggak tahu kenapa pada waktu bulan Februari saya berpikir, saudaraku, di agenda saya sepanjang bulan Maret tidak ada satupun pelayanan, cuma saya pelayanan memberkatan rumah satu aja. Saya sempat bingung, saudaraku, kok tidak ada pelayanan ya sepanjang bulan Maret, ya. Tapi saya nggak pernah takut, saya nggak pernah keder, saudaraku. Meskipun di dalam bulan April ada jadwal pelayanan, tetapi sudah banyak yang dibatalkan juga, saudaraku. Dan disitulah saya mulai melihat, saudaraku, ternyata saya nggak pernah tahu kalau ada pengumuman dari pemerintah bahwa tidak boleh ada ibadah. Bagi saya, pantas bulan Maret saya tidak ada pelayanan, saudaraku. Ya. Bulan April pun semua jadwal yang sudah dijadwal, ada beberapa yang sudah dibatalkan karena dan mereka minta maaf karena mereka nggak tahu sampai kapan ya status darurat ini diberlakukan. Saudara ini kasih Tuhan, ternyata Tuhan menggenapi apa yang saya imani, saudaraku. Bahwa saya berkata kepada Tuhan dalam doa, saya berkata, Tuhan, aku bukan hanya hamba. Hanya kalau aku melayani, aku dapat upah, aku dapat persembahan kasih. Tapi di hadapanmu aku adalah anakmu. Dan aku percaya engkau memelihara aku. Dan benar, saudaraku, mujizat demi mujizat terjadi. Ada saja berkat Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati saya 1 kali berkat, itu bisa mencukupi kebutuhan saya sebulan. Aneh. Dan seorang karyawan pabrik bisa memberkati saya. Bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan direktur yang memberkati saya, tapi seorang karyawan memberkati saya. Dan berkat itu bisa mencukupi kebutuhan saya sebulan. Saudara dikasih Tuhan, yang penting hari-hari ini tingkatkan ibadahmu. Jangan main-main. Amin. Kita harus lebih sungguh-sungguh karena kita tidak tahu saat dan waktunya Tuhan panggil kita. Dengan cara apapun kita nggak tahu. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku, ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 25. Matius 25 ayat 31. Kita mulai. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan mereka yang di sebelah kanannya, ia berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, dan haus, dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripada hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka pun akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku, penyakit rohani yang ketiga adalah orang-orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Alkitab berkata, keadaan manusia pada akhir zaman, manusia akan kehilangan kasih. Manusia akan mementingkan diri sendiri, tidak memedulikan agama. Saudaraku, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkata kepada saudara, kalau hari ini engkau termasuk orang-orang yang lagi diberkati Tuhan, yuk belajarlah berbagi kepada orang di sekitarmu. Jadilah berkat. Karena tujuan Tuhan memberkati saudara dan saya, supaya hidupmu menjadi berkat. Amin. Dan saya berkata di awal tahun kemarin, saudaraku, saya berkata, kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang diberkati tahun 2020, harus saudara berani menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudaraku, banyak orang tidak kehilangan, hari ini sudah banyak kehilangan kasih, tidak peduli dengan sesamanya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, saatnya Tuhan Yesus datang, dia akan pisahkan antara kambing dengan domba. Domba ada di sebelah kanannya, dan domba adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Amin. Hukum kasih itu cuma dua, saudara. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Apa artinya kita menjadi orang Kristen? Bisa khotbah di mana-mana. Apa artinya kita menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, kalau ternyata di dalam dirimu engkau tidak, dan saya tidak punya kasih di dalam Kristus seperti Kristus mengasihi saudara, tidak pernah punya rasa belas kasihan iba terhadap orang yang kesusahan di sekitarmu. Di sekitar saudara dan saya masih banyak orang yang susah, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Apakah hari ini saudara dan saya mengulurkan tangan, ataukah sedang melipat tangan dan menggenggam berkat Tuhan di dalam hidupmu? Ingat saudaraku, satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Waktu, berkat, kedudukan yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas saudara. Berkat yang Tuhan berikan untuk apa? Sudahkah saudara pun
berbagi kepada orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang sedang kekurangan. Untuk hamba-hamba Tuhan, apakah hari ini saudara saja menutup diri, tidak mau berbagi kasih kepada mereka? Ingat saudaraku, Tuhan berkata ada satu penyakit rohani yang akan membawa kebinasaan di dalam kekekalan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu yang saat ini kami dengar, biarlah tertanam dalam setiap hati kami, menyadarkan kami Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Biarlah di dalam segala situasi keadaan apapun yang saat ini sedang kami alami, kami boleh tetap percaya akan perlindungan Tuhan, percaya akan kasih setia Tuhan, percaya bahwa mujizat pasti terjadi, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Meskipun sekalipun tidak ada pertolongan daripada Tuhan, tapi kami tetap memiliki iman keyakinan kepada Tuhan yang kami sembah sebagai Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk memperbaiki hati kami, kehidupan kami, kelakuan kami, terutama di dalam ibadah kami ya Bapa. Karena Tuhanlah yang menguji setiap hati, menilai akan setiap hati dan perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sadarkan kami, biarlah hari-hari ini apa yang kami lakukan untuk dalam pelayanan dan ibadah, kami lakukan dengan motivasi yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Berkati firman-Mu yang kami dengar, biarlah hari-hari ini kami boleh mempedulikan orang-orang di sekitar kami. Karena apa yang kami perbuat terhadap saudara kami yang paling hina, itu berarti kami berbuat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang mendengar firman-Mu. Biarlah pada saat ini apa yang kami dengar boleh kami renungkan, dan apa yang kami renungkan boleh kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Saya percaya semua diberkati, amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua di mana saja Bapak Ibu berada. Kita dengar pujian Saat Tiada Jalan yang harus ditempuh. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselai. Kau buat aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada sama Bapak kita akan berdoa buat bangsa ini dan kota ini dan juga seluruh jemaat. Ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera.
surga, kami sangat bersyukur kalau saat ini kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan sendiri akan meneguhkan iman, pengharapan mereka, dan mereka memiliki sebuah keyakinan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Berkati setiap obat-obatan yang diberikan, berkati tangan-tangan dokter, tangan-tangan suster yang menangani ya Bapa, khususnya para tenaga medis ini Tuhan, Engkau lindungi dan pagari mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyertai mereka yang sudah berjerih lelah berkorban. Mereka tidak lagi mementingkan keadaan mereka, bahkan nyawa mereka dan keluarga mereka, tetapi mereka memberikan pengabdian mereka untuk mendampingi, merawat, dan mengobati setiap pasien yang ada akibat virus corona ya Bapa. Pilihlah setiap mereka hari ini Tuhan. Berkatilah mereka. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia. Biar hari-hari ini Tuhan tolong supaya kami semua tidak selalu di dalam ketakutan dan kecemasan. Namun kami yakin Tuhan, setiap kami yang percaya akan perlindungan Tuhan, Tuhan nyatakan itu menjadi sebuah bukti bahwa setiap kami anak-anak-Mu dan orang-orang yang yakin percaya, Tuhan lindungi dan sertai, dan jauhkan kami semua, baik jemaat serta keluarga kami semua. Tuhan jauhkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, bencana alam. Tuhan hindarkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa. Darah Tuhan Yesus yang akan menyelimuti kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Kami berdoa untuk Ibu Risma. Tuhan berkati beliau, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kesehatannya. Tuhan berikan hikmat untuk mengatur Surabaya ini supaya tetap aman. Berkati para aparat yang sedang bertugas dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati TNI Polri yang mengamankan, supaya situasi ini tidak merebak kemana-mana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang bertugas, Tuhan, mereka yang berjerih lelah untuk menangani akan keamanan ini Bapa, Tuhan berkati para petugas ini Bapa, dari Pemkab maupun dari kepolisian, BNPB. Tuhan Kau berkati TNI semuanya Tuhan yang bertugas, Tuhan sertai mereka, jaga lindungi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keluarga Bu Esther yang ada di Mojokerto, yang saat ini di Tenggarai mengalami juga virus ini ya Bapak. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan kepada pendetanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mama mertuanya sudah jadi korban virus ini Tuhan, namun kami percaya pendeta daripada Ci Esther dan juga semua keluarga adiknya, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dan berkati, dan Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga para hamba-hamba Tuhan, untuk para istri yang ditinggalkan, anak yang ditinggal, jemaat yang ditinggalkan, cucu-cucu yang ditinggalkan. Tuhan berikan penghiburan kepada setiap mereka, kekuatan yang baru. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini. WL singer, pemain musik, dan pemegang LCD semuanya. Kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri yang ada. Tuhan berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan, Bapak Presiden boleh mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk menjaga
keadaan negara dan bangsa dan rakyat Indonesia, baik yang kaya maupun yang kekurangan, semuanya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang lagi mudik. Tuhan lindungi sertai mereka dalam perjalanan. Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan dan musibah apapun, sehingga mereka boleh pulang kembali ke desa mereka, dan mereka tidak membawa penyakit atas seluruh desa mereka dan keluarga mereka, karena perlindungan Tuhan menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati semua yang mendengar dan melihat siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera.